pertemuan lalu. Einrachting. Ini tulisannya. Dia dibaca Rachting. Ya. Bukan Rosleting. Ya. Kalau Rosleting lain lagi. Ya. Kalau Rosleting tiba ke celana itu. Ini Rachting. Einrachting, main hakim sendiri. Artinya dia menjadi apa? Sebab dia jadi hakimnya. Ya. Ini tidak dibolehkan kalau sudah ada hukum acara perdata. Jadi kalau ada yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, maka seharusnya dia memasukkan gugatan. Seperti itu. Jadi masukkan gugatan ke pengadilan. Kemana gugatan itu dimasukkan? Karena pengadilan itu ada pengadilan itu kan organisasi ya. Pasti ada namanya strukturnya. Kira-kira gugatan dia jual kemana? Ke pengadilan negeri. Ya? Ke pengadilan negeri ya, pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ya, boleh. Tapi pengadilan negeri itu kan ada ada strukturnya. Kepada siapa? Karena mungkin kita tulis kepada yang terhormat pengadilan negeri. Tidak mungkin. Surat. Ya, kepada ketua pengadilan negeri. Itu yang tercantum dalam pasal 118 HIR. Ya. Begitu pula yang tercantum dalam RBG, hanya RBG saya lupa pasal berapa. Ya. Kalau HIR itu 118. Kalau RBG 142 ayat 1. Jadi ketentuan yang menyatakan bahwa gugatan itu dilayangkan kepada ketua pengadilan negeri itu tertera di dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 RBG ayat 1. Ya. Jadi kalau RBG pasal 142 ayat 1. Masing-masing ayat 1. Sudah paham apa itu Einrachting kan? Einrachting adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya tetapi tidak melalui negara. Ya. Tapi dia ambil sendiri tanpa perantara negara. Makanya Einrachting ini itu dilarang karena kalau dibenarkan maka bisa terjadi peperangan, kerusuhan. Bayangkan kalau dibenarkan mengambil hak sendiri tanpa perantara negara, maka yang kuat pasti selalu menang. Jadi kalau yang lemah, walaupun dia berada di posisi yang benar, dia akan kalah terus. Jadi kalau sudah ada orang kuat yang mengklaim memiliki sebuah tanah di daerah tertentu, dia tinggal suruh anak buahnya jalan ke sana ambil tanahku itu. Makanya tidak boleh, dilarang oleh hukum kita. Ya, Einrachting. Perbuatan main hakim sendiri. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak untuk mengambil haknya sendiri tanpa melalui perantara negara. Itu pengertian lebih jelas tentang Einrachting. Nah, tuntutan hak ini itu tidak asal kasih masuk ya. Jangan karena kalian diberikan peluang untuk mengajukan gugatan maka setidaknya memasukkan gugatan. Jadi ada syaratnya supaya syarat memasukkan gugatan ya harus orang yang mempunyai kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan ya jangan masukkan. Kepentingannya adalah kepentingan langsung ya, bukan kepentingan keluarga, tapi kepentingan pribadi. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ya. Anggaplah A meminjamkan uang kepada B. Ya.
kemudian B tidak mau bayar, maka yang bisa melakukan tuntutan hak kepada si B hanyalah si A. Ya. Yang bisa memasukkan gugatan ke pengadilan adalah si A, bukan saudaranya si A. Paham ini? Ya. Bukan saudara si A, walaupun mereka bersaudara. Jadi tidak serta-merta itu orang bisa membuat atau mengajukan gugatan. Haruslah orang yang berkepentingan. Begitu pula untuk dinyatakan sebagai tergugat, tidak asal. Tidak asal. Jadi untuk dinyatakan sebagai tergugat juga harus orang yang memang betul-betul itu mengganggu kepentingan kita, yang betul-betul mengambil kepentingan kita atau menghalang-halangi kepentingan kita. Ya. Tadi contoh saya yang pertama adalah A itu meminjamkan uang kepada si B. Ya. A itu punya kepentingan kepada si B kan? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah mendapatkan pengembalian. Itu kepentingannya. Kalau si B tidak mengembalikan uang pinjamannya, berarti sama dengan si B menghalang-halangi atau mengganggu atau menyebabkan si A tidak memperoleh kepentingan atau haknya. Sehingga hanya si B saja yang bisa dijadikan tergugat dalam perkara itu. Jangan lagi masukkan tergugat bapaknya si B. Tidak boleh. Karena bapaknya si B tidak pernah ngutang kepada si A. Begitu ya. Memang betul untuk menentukan tergugat siapa tergugatnya itu adalah kewenangan si penggugat. Ini betul ya. Bahwa yang menentukan siapa tergugatnya adalah si penggugat, betul itu. Ya. Bukan orang lain. Tetapi si penggugat dalam menentukan tergugat, ya, dia juga harus melihat apakah si tergugat itu betul-betul orang yang mengganggu kepentingannya atau bukan, orang menghalang-halangi atau bukan. Kalau tidak ada hubungannya dengan kepentingannya, maka tidak bisa dijadikan sebagai tergugat. Jadi hati-hati ini menelaah siapa tergugat dan siapa bukan tergugat. Kalau kalian nanti membuat gugatan, harus betul-betul ditelaah. Karena kalau salah menentukan tergugat, maka gugatan kalian bisa NO atau dalam bahasa Indonesia tidak dapat diterima. Ya. Tidak dapat diterima. Karena gugatan kalian kabur. Masa si A yang ngutang, si B yang kalian gugat, kan tidak masuk akal. Si A yang serobot tanahnya kalian, tapi si B yang digugat. Ya, tidak boleh. Salah sasaran itu namanya error in persona. Jadi hati-hati dalam gugatan. Kalau Anda salah menentukan tergugatnya, itu namanya error in persona. Gugatannya ya dapat akan menghasilkan tidak dapat diterima, itu NO. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kembali tadi ke masalah jurisdiksio contentiosa dan jurisdiksio voluntaria. Ini dua istilah yang berbeda. Tentu ada juga perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya dapat kita lihat dari segi kepentingannya. Dari atau yang kepentingan ya, nanti itu. Perbedaan pertama adalah hujannya. Dapat dengar atau suara saya? Dengar. Perbedaan pertama kita lihat dulu dari pihak yang berperkara atau yang berkepentingan, sama ya. Dari pihak yang berperkara atau yang berkepentingan. Pada jurisdiksio contentiosa ada dua pihak yang berperkara atau ada dua pihak yang berkepentingan. Nanti bisa lihat kontennya ya, ada kontennya nanti. Saya ulangi.
Perbedaan pertama terletak pada pihak yang berkepentingan atau yang berperkara. Pada jurisdiksio contentiosa ada dua pihak yang berperkara. Sedangkan pada jurisdiksio voluntaria hanya ada satu pihak yang berkepentingan. Tidak ya? Saya tulis ya. Saya tulis. Perbedaan yang pertama terletak pada ini pertama pihak yang berkepentingan. Atau berperkara. Ini bang, kalau pada jurisdiksio contentiosa, pihak yang berkepentingan dan yang berperkara itu ada dua pihak. Ada dua pihak berarti baku lawan. Ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Sedangkan pada jurisdiksio voluntaria, ya, pihak yang berkepentingan dan yang berperkara hanya satu, tidak ada lawannya. Bisa dengar? Bisa ya? Bisa, ya? Kalau pada jurisdiksio voluntaria, pihak yang berkepentingan hanya satu. Iya, hanya satu pihak saja, tidak ada lawannya. Katanya memohon, misalnya contoh, ya, kalau contoh jurisdiksi contentiosa, tadi perkara tanah. Kalau perkara tanah itu, ya, itu ada dua pihak. Itu contentiosa. Ada pihak yang mengaku pemilik tanah, ya, ada pihak yang mengaku tanahnya diserobot, ya, tanahnya diambil orang lain. Jadi ada dua pihak yang saling berlawanan kepentingan. Itu para jurisdiksi contentiosa. Ada dua pihak, makanya dikira pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan pada jurisdiksi voluntaria, pihaknya yang berperkara hanya satu. Hanya satu pihak, apa tuh? Pemohon saja. Ya. Pemohon itu tidak punya lawan. Misalnya saya, ya, karena saya masih segar bugar, masih kuat. Kebetulan ada yang naksir saya juga naksir. Saya minta izin sama istri. Dek, tolong ya, sama izin kawin. Istri, mana surat izinnya kak? Kasih, tanda tangan. Sama-sama saya ke pengadilan agama. Minta izin di pengadilan, di hakim. Itu tidak lawannya. Karena sama-sama punya hak kepentingan sama. Tidak baku lawan. Ya, istri saya mau saya kasih izin. Istri saya setuju saya beristri dua. Saya juga mau istri kedua, dan sudah ada calonnya datang juga. Jadi semua pihak datang itu satu kepentingan yang sama. Begitu contoh ya, contoh. Bukan berarti saya mau punya istri kedua, tidak. Ya, tapi kalau ada juga diizinkan, tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi tidak dipaksakan. Itu keinginan semua laki-laki wajar. Ya. Kalau perempuan tidak boleh. Jangan sampai perempuan punya. Bukan yang gue coba bayangkan. Kalau perempuan punya dua suami, kira-kira logikanya kita, kalau dia punya anak, punya siapa? Itu pikirannya, makanya dilarang oleh agama. Perempuan punya dua suami. Ingat, perempuan itu gudang, menyimpan sesuatu. Iya. Sama yang kulkas. Coba kalau kulkas itu yang punya banyak. Yang kasih masuk di barang banyak, sama-sama ya. Yang kasih masuk misalnya lollipop, semua banyak orang. Nggak tahu ini sapunya, lollipop ini sapunya. Ya, makanya dilarang. Kalau laki-laki kan dia menyimpan, ya kan? Tidak masalah. Kalau laki-laki punya gudang banyak tidak masalah. Gudang sana ada, dia simpan kan punya dia. Iya, bibitnya punya dia kok. Kalau perempuan punya suami lebih dari satu, nanti anaknya mukanya sama milik siapa? Tidak jelas, ya. Makanya dilarang. Kok kesana pikirannya?
Jangan terlalu sering kesana, nanti istri saya dengar bahaya nanti. Untungnya istri saya tidak suka lihat konten-konten YouTube, tidak suka dia. Kenapa dia dengar tidak masalah. Siapa tahu tergerak hatinya untuk mau ya. Nah, perbedaan kedua terletak pada aktivitas pengadilan yang memeriksa. Ini perbedaan yang kedua terletak pada aktivitas pengadilan yang memeriksa. Maksudnya seperti ini. Kalau pada yurisdiksi kontentiosa, ya, hakim dalam melakukan aktivitas ya, salah ini, saya tulis. Aktivitas masa ada aktivitas apa artinya? Yang betul aktivitas. Nah, kalau pada yurisdiksi kontentiosa, aktivitas dari hakim di pengadilan dan memeriksa itu tidak boleh melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Tidak boleh melebihi. Ya. Tidak boleh melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Jadi kalau para pihak hanya meminta denda 50 juta, maka itu saja dimintai dan dikabulkan kalau memang betul dan terbukti betul. Jangan mengabulkan lebih dari itu maksud saya. Ya. Apa nama asasnya ini? Hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Apa nama asasnya? Asas hakim apa? Hakim pasif. Di sini berlaku asas hakim pasif. Sedangkan para yurisdiksio voluntaria, hakim itu aktivitasnya tidak terbatas kepada apa yang diminta kepada pemohon. Dia bisa lewat dari itu ke saran-saran. Bisa memberikan saran-saran. Jadi tidak terikat terhadap apa yang dimohonkan oleh si pemohon. Bisa melebihi dari itu. Karena disalahkan dalam sengketa. Tidak sengketa sih. Semua kesepakatan. Begitu. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga. Kebebasan pengadilan. Nah, ini. Kebebasan pengadilan. Ini yang saya biasa sebut kepada kawan-kawan sesama advokat, bahwa sebenarnya ilmu pengacara itu hanya sebatas ilmu S1. Susah kita mengutarakan ilmu S3. Karena ilmu S3 itu sudah lepas dari segala ikatan undang-undang. Karena S3 itu tidak menganggap undang-undang adalah salah satunya hukum. Tidak menganggap undang-undang itu sebagai satu-satunya hukum. Tetapi di kajian S3 itu hanya menganggap bahwa undang-undang itu adalah salah satu hukum. Masih banyak hukum lain. Nah, kalau di pengadilan tidak bisa kita bicara seperti itu karena ini kebebasan pengadilan. Apa maksudnya itu? Pada yurisdiksio kontentiosa, hakim itu akan memutus perkara tidak boleh keluar dari undang-undang. Ya ini norma umumnya tidak boleh. Coba kalau keluar pasti diperiksa itu. Diperiksa. Kira-kira apa tujuannya mengapa dilarang keluar dari undang-undang? Supaya apa?
supaya tidak ada kong kali kong. Itu membatasi hakim supaya hakim itu betul-betul murni semurni-murninya. Karena kalau hakim diberikan kebebasan untuk keluar dari undang-undang, bisa dia menghubungi para pihak, ya, lebih besar peluangnya. Maka jadi ikan di sini. Jadi dalam memutus perkara, maka hakim tidak boleh keluar dari undang-undang. Ini norma umumnya dulu. Walaupun dalam kenyataannya ada juga beberapa putusan yang keluar dari undang-undang. Sedangkan pada jurisdiksio voluntaria, hakim itu dipengaruhi oleh para pihak. Dia tidak terikat pada undang-undang, ya. Artinya para pihak itu bisa menentukan maunya apa. Jadi di sini pada jurisdiksi voluntaria, hakim itu punya kebebasan untuk mengikuti maunya pihak, ya, pihak yang melakukan permohonan. Seperti itu. Coba lihat di dalam contoh kecil, contoh di dalam undang-undang perkawinan kita tentang syarat poligami. Di situ dijelaskan harus ada ekonomi, harus ada kepastian bahwa suami itu mampu menanggung kehidupan ekonomi istri-istrinya dan anak-anaknya. Jadi harus ada kemampuan ekonomi. Tetapi kalau dalam kenyataannya si pemohon, istri mau dipoligami walaupun suaminya tidak terlalu kaya, boleh saja kalau dia mau ke pengadilan. Jadi bebas mengikuti maunya, ya, maunya pihak, ya. Karena di jurisdiksi voluntaria tidak ada para pihak, hanya ada pihak, satu pihak saja, itu pihak pemohon. Jadi kepentingannya sama, maka dianggap satu pihak, tidak saling bertentang kepentingannya. Kemudian yang keempat, terletak pada kekuatan mengikat keputusan pengadilan. Ini saya tuliskan ya supaya bisa dengar. Jadi perbedaan berikutnya adalah terletak pada kekuatan mengikat putusan pengadilan. Kekuatan mengikat putusan pengadilan. Artinya begini. Kalau pada jurisdiksio contentiosa, kekuatan mengikatnya putusan pengadilan itu hanya mengikat para pihak saja. Jadi para pihak itu penggugat dan tergugat. Hanya mengikat para pihak saja. Artinya, contoh kalau sengketa tanah tadi ya, sengketa tanah A dan B bersengketa tanah. A dimenangkan oleh pengadilan. Ya. A menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh si A itu adalah sah milik si A. Maka yang terikat oleh putusan ini hanya si B sebagai lawannya si A. Yang terikat, ya. Seperti itu. Orang lain tidak terikat, ya. Maksudnya tidak ada pihak lain yang harus mengikuti putusan itu. Artinya pihak lain tidak harus mengosongkan tanahnya. Anggaplah begini, si A atau contohnya si A pihak yang kalah misalnya, si A disuruh mengosongkan tanahnya oleh pengadilan, ya. Maka yang terikat oleh putusan itu hanyalah si A dan si B tadi.
si C tidak terikat. Artinya si C tidak usah mengosongkan lahannya dalam yang perkara. Begitu. Ya. Hanya si A yang punya lahan yang dikosongkan oleh si A. Paham? Ya. Sementara tapi semua orang wajib istilahnya apa namanya ya? Ya, wajib mengakui putusan itu, ya. Wajib mengakui putusan itu. Tapi kalau tidak diwajib sih karena suatu ada pihak lain yang mengklaim, boleh tidak gugat lagi orang lain, boleh. Kemudian sedangkan pada jurisdiksi voluntaria, ya, kekuatan mengikat putusan hakim itu berlaku untuk semua orang. Contoh, kalau ada pengangkatan anak, ya, anggaplah A mengangkat anak, ya, maka semua orang terikat sama putusan itu, ya. Semua orang terikat putusan. Bukan cuma antara yang diangkat dan yang mengangkat yang terikat, tetapi capim juga terikat oleh putusan itu. Sekolah-sekolah pun terikat. Misalnya kalau si anaknya mau masuk sekolah, daftarkan nih daftarnya, aktanya, ini bukti suratnya, putusannya. Maka sekolah itu harus terikat situ. Ya, tidak boleh menolak. Oh, ini bukan anakmu, ya, ini bukan angkat. Tidak, dia terikat situ, semua terikat. Artinya dia harus menjalankan putusan tersebut. Seperti itu. Paham ya? Sama dengan kalau ada izin poligami, ya. Suami sama istrinya ke pengadilan agama meminta izin poligami, diberikan izin oleh pengadilan, maka siapa saja, ya, harus terikat dengan putusan itu. Jadi ketika si suami menikah lagi 2 kalinya kan ada izin, dan dia punya anak dari istri yang kedua, anaknya mau urus akta lahir, mau urus kakak, maka dibuatkan oleh capim. Siapa yang tidak boleh tolak? Tidak boleh, kamu sudah istri pertama, sudah ini, tidak boleh. Tidak boleh kalau lagi, tidak boleh, ya. Tidak. Jadi capim harus mendaftarkan anak dari istri keduanya berdasarkan tadi izin kawinnya. Karena izin kawin itu menggunakan untuk itu, untuk mendaftarkan perkawinan yang kedua, supaya bisa urus bisa urus satu urusan apa ya, urus buku nikah di KUA, di kantor urusan agama. Tujuannya. Berarti mengikat siapa saja. Paham sampai sini? Paham? Kalau tidak paham, bila saja paham ya, supaya cepat pulang. Yang kelima, nah, yang kelima ini tambahan dari saya. Di dalam terletak pada perdamaian. Di dalam jurisdiksi kontentiosa itu dikenal perdamaian. Jadi biar putusannya sudah mau jatuh, besok mau jatuh, hari ini damai boleh damai, para pihak boleh damai. Artinya ketika damai maka terhentilah seketika itu penyelesaian perkara yang pengadilan, langsung dibuatkan putusan damai. Tetapi pada jurisdiksi volontariat tidak ada damai. Kenapa tidak ada namanya putusan damai? Kenapa? Karena berangkat bukan dari suatu perselisihan, kan sudah ini memang gitu. Dia tidak ada namanya putusan damai situ, karena tidak ada yang bertengkar, ya kan, paham? Kalau orang ke pengadilan mau angkat anak, ya, bukan mencari perdamaian, karena tidak ada berselisih, hanya ditetapkan saja, ya, ditetapkan saja oleh pengadilan bahwa si Anu mengangkat anak namanya ini, si Anu mengangkat anak namanya Ani, misalnya. Dan berikutnya satu lagi, hasil ini ke-6, saya tambahkan lagi yang ke-6. Tidak di buku, saya tambahkan sendiri. Yang ke-6 terletak pada hasil apa ini? Hasil sidang.
Kalau pada jurisdiksi contentosa, ya, hasil sidangnya itu adalah putusan, memutuskan. Nah, dia putusan kalau contentosa. Sedangkan kalau pada jurisdiksi voluntaria, hasil dari persidangan itu namanya penetapan. Jadi hanya menetapkan saja. Menetapkan Ari Tulun diberikan izin kawin 2 kali. Misalnya contoh. Contoh ya. Kalaupun terkabul ini ya alhamdulillah. Kalau tidak terkabul tidak apa-apa. Wah, kecewa, mana nih calon? Kan calon belum ada. Yang ada ya baru sebatas konsep. Sampai sini paham? Jam berapa sekarang? Setengah 3. Kita pulang jam berapa? Jam 3, oke. Kita selesaikan sampai jam 3 ya. Kita masuk pada isi gugatan. Nah, isi gugatan atau biasanya di referensi ini, di referensi lain disebut sebagai syarat-syarat gugatan. Jadi isi gugatan atau syarat-syarat gugatan itu ada 3, ya, ada 3 pokoknya. Yang pertama itu mencantumkan identitas para pihak. Sudah pernah lihat surat gugatan? Belum pernah? Coba buka-buka di internet, ya. Ketik, telusuri. Atau di YouTube banyak itu cara membuat gugatan. Yang pertama adalah identitas para pihak. Dalam identitas para pihak ini, maka gugatan itu harus mencantumkan semua ya hal-hal yang terkait atau yang berhubungan dengan para pihak penggugat dan tergugat. Identitasnya saja, mulai dari namanya, tanggal lahirnya, umurnya, pekerjaannya, ya, alamatnya, statusnya, pekerjaannya, pendidikannya, agamanya, perlu tuh, ya. Jadi kalau perlu kasih masuk semua identitas, kalau perlu sesuai yang KTP. Paling penting kalian masukkan, bukan paling penting, tapi salah satu yang penting adalah agama. Kalian masukkan itu agamanya, karena agama itu nanti akan pengaruh kepada kompetensi pengadilan. Kalau soal warisan, kalau soal warisannya kemudian para pihak semua beragama Islam, maka jangan ajukan di PN, tapi ajukan di PA. Seperti itu ya. Itu pentingnya agama. Atau tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu adalah tempat tinggal yang nyata yang sekarang. Kalau berbeda dengan tempat tinggal yang dalam KTP-nya, silakan dalam kurung. Ya, orang paham, oh ini dalam kurung tempat tinggal KTP, namanya domisili hukum. Ada kan domisili, ada domisili hukum, ada domisili fakta atau domisili nyata. Biasanya itu orang berbeda domisili hukumnya dengan domisili nyatanya. Seperti saya dulu waktu baru-baru datang ke Kolaka ini,
domisili hukum saya masih di Makassar, masih di Goa. Ya, saya masih tercatat penduduk Kabupaten Goa. Setelah saya pindah alamat dari ke sini, maka baru itu berubah menjadi Kabupaten Kolaka. Jadi perlu itu ya, tanya dulu di mana domisili hukumnya, kemudian di mana domisili nyatanya. Yang paling penting domisili nyatanya, karena orang mau kirim undangan ini, ya, orang mau kirim gugatan. Kalau gugatan sudah jadi, maka gugatan itu dikirim oleh orang pengadilan, ya, dikirim oleh jurusita yang kirim. Kalau salah alamat tentu tidak akan sampai gugatannya. Tinggal diunduh laku, tapi kita tulis di surat alamat Kolaka misalnya. Unduh laku sama Kolaka beda kecamatan, tidak akan sampai. Itu ya. Ini yang Anda paham sini masalah identitas para pihak, paham semua. Ya. Itu ciri-cirinya ya, mulai dari namanya, tanggal lahirnya, pekerjaannya, umurnya, agamanya, alamat atau tempat tinggalnya. Tidak perlu masukkan nama kucingnya ya, tidak perlu. Kalau dia punya piaraan tidak usah kasih masuk namanya. Nah, berikutnya posita. Posita atau nama lainnya fundamentum petendi. Fundamentum petendi. Fundamentum. Ya, tulis ya. Apa itu posita atau fundamentum petendi? Artinya adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi alasan penggugat menggugat. Yang menjadi alasan penggugat untuk menggugat. Jadi dalil-dalilnya artinya, atau lebih rincinya, uraian tentang peristiwa-peristiwa dan atau uraian hukum yang menjadi alasan penggugat melakukan gugatan. Posita ini dalam praktek selalu didahului kata bahwa. Jadi kalau kalian misalnya mengajukan gugatan cerai, ya, selalu tulis bahwa. Dalam membuat posita itu tidak ada sih aturan bakunya, tapi lebih bagusnya, ya, kalian uraikan kejadian yang lebih dulu terjadi. Ya, misalnya kalau gugatan cerai misalnya, ya, kalian uraikan dulu kapan dia menikah, kapan itu kliennya menikah, bahwa pada tanggal sekian bla 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 atau sekian terjadi perkawinan yang resmi antara, ya, pemohon dan si termohon nama ini dengan nomor akta perkawinan bla 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 bla. Baru sudah itu urut kira-kira kalau sudah menikah apa yang terjadi lagi, anak, ya kan, bahwa pada tanggal sekian tahun sekian bla 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 antara kedua mempelai dianugerahi sepasang putra dan putri bernama ini. Seterusnya turun terus, ya, diuraikan bahwa pada tahun sekian, kira-kira tahun sekian antara kedua mempelai, ya, mulai muncul percocokan. Nah, sudah mulai masuk bla 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 gitu. Baru masukkan juga bahwa berdasarkan pasal sekian bla 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 bla, perceraian dapat dilakukan apabila terdapat perkawinan dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak rukun sebagai suami istri. Cari pasal berapa yang masukkan pasalnya. Seperti itu. Itu posita namanya. Ada fundamentum petendi.
Paham tas bahasa ini? Nah, berikutnya yang ketiga, petitum. Apa itu petitum? Petitum adalah hal-hal yang diminta oleh si penggugat. Jadi petitum sama dengan permintaan ya, adalah hal-hal yang dimintakan oleh si penggugat dalam suatu gugatan. Kira-kira apa diminta penggugat kalau dalam gugatan itu, kalau menggugat? Ya, itu juga harus dirinci, ya, dirinci juga permintaannya, jangan bolak-balik. Ya, rinci kira-kira peristiwa ini itu bisa menimbulkan peristiwa ini, dan disebutkan diuraikan secara detail. Ya. Biasanya itu putih itu seperti begini, meminta kepada majelis hakim yang mulia agar menghukum saudara tergugat sebagai berikut. Satu, itu petitum itu, agar menghukum saudara tergugat sebagai berikut. Satu, kalau tergugatnya lebih dari satu, uraikan agar menghukum tergugat satu sebagai berikut. 1, 2, 3, ya. Atau gabungkan agar menghukum tergugat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebagai berikut. Tapi jangan terus dan seterusnya, harus jelas. Ya, ini contoh ya. Jadi agar menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 sebagai berikut. 1, uraikan permintaannya kalian. Apa hukumannya? Meminta denda itu hukum membuat tergugat. Ya. 1, menghukum para tergugat agar membayar denda sebesar 1 triliun rupiah. Ya. Sejak putusan dibacakan atau sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Silakan, mau pilih yang mana? Karena putusan yang dibacakan itu belum tentu memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi biasanya disebutkan itu sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Seperti itu. Berapa lama itu putusan supaya bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap? Berapa lama? Jadi putusan itu ketika dibacakan di depan sidang dan di dalam sidang, itu tidak langsung punya kekuatan hukum tetap, tidak langsung, ada jedanya itu. Ya. Kalau si tergugat dalam waktu itu tidak melakukan banding, maka putusan itu dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kapan waktunya? 14 hari setelah si tergugat mengetahuinya. 14 hari setelah si tergugat mengetahuinya, bukan setelah dibacakan, setelah tergugat mengetahuinya. Kalau tergugat belum datang tuh, dia datang, nanti dia tahu, baru itu mulai 14 hari diberikan. Kalau dalam 14 hari dia tidak melakukan banding, upaya hukum banding, maka putusan itu dianggap dia terima, ya. Maka memilikilah kekuatan hukum yang tetap, artinya sudah tidak lagi terbantahkan, sudah kuat. Itu contoh petitum ya, ya. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, petitum ini ada dua sebenarnya, ya. Ada petitum primer, ada petitum subsidiar. Kalau petitum primer itu yang tadi, ya, berdasarkan hal-hal di atas, ya, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menghukum tergugat sebagai berikut. Itu adalah petitum primer. Ataukah bisa dipisahkan? Primer. Primer, petitum primer, tulis ya. Nah, di bawahnya itu adalah putusan subsidiar, selalu berbunyi atau, ada kata atau
Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya. Et quita et bono. Ya. Dituliskan nama latinnya juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak sudah pulang? Saya juga mau pulang sebenarnya. Saya itu kalau ngajar tapi tidak ada yang balik bertanya, saya jadi malas. Apalagi ini bulan puasa, ngantuknya luar biasa. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya makin semangat, makin bergairah. Hidup ini kan tiada guna tanpa gairah. Apalah gunanya kita hidup tanpa gairah? Sama dengan ini mengajar. Ini dari tadi sebulak balik, ya, muka belakang jalan-jalan, tidak ada yang bertanya. Akhirnya saya duduk di sini sendirian, ya, tidak bergairah. Tadi saya berdiri karena bergairah, berharap kalian ada yang mau nanya. Ternyata tidak ada yang bertanya, cuma melotot saja sih, ya. Hanya melihat saja. Tapi syukur-syukur saya dilihatin, ya. Kalau saya nggak ada yang lihatin, berarti saya tidak menarik kalian sebenarnya. Satu trik itu dosen supaya bisa dimasuk ilmunya, pertama-tama dosen itu harus menarik dulu. Alhamdulillah hari ini saya sudah menarik karena banyak yang melihat ke saya. Tidak ada yang belakangi toh. Alhamdulillah. Mungkin karena baru pernah saya pakai dasi ya. Kan sudah sering pakai dasi toh. Ada pertanyaan? Ada? Hari ini menu buka puasanya apa ya? Ini hari puasa soalnya. Puasa keberapa sekarang? 16. Tinggal berapa hari? Tinggal 14 hari ya. 14 hari kita lebaran. Kalian rencana lebarannya pulang kampung? Pulang kampung. Berarti kalian memang orang kampung ya? Iya. Sama dengan saya saja orang kampung. Saya juga mau pulang kampung karena saya orang kampung. Ya. Ya, di Goa dong. Saya tinggal di Goa. Tahu Goa? Iya, Goa itu terowongan itu yang hitam. Ya banyak kali lawarnya. Itu Goa. Iya, insyaallah. Mau ikut? Mau ikut? Kebetulan saya pulang sendirian. Sebetulnya ada yang mau nebeng? Tapi kita ke PA dulu kalau mau nebeng. Ya, saya bisa melingkar. Melingkar. Kalau ada yang mau ikut, kita ke PA dulu. Ya, minta surat izin dulu. Ya. Atau ke rumah dulu. Bisa ke rumah dulu pendekatan sama si istri saya. Kalau istri saya cocok, ya baru. Nah, ada teman-teman saya dosen juga gitu, taktiknya itu. Jadi kalau dia membimbing mahasiswi, dia suruh ke rumahnya dulu katanya. Kalau sudah akur dengan anak-anaknya sama istrinya sudah oke, baru ya baru ditanya, diberitahu. Tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Intermezzo ya, hanya bergurau saja, bukan sungguhan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masa tidak ada pertanyaan? Kita sudah bicara sekian lama tapi kok tidak ada pertanyaan. Silakan. Sudah jam berapa sekarang? Jam 3:40. Sisa 10 menit pulang. Oh, 20 menit. Ya, ya. Oke, kalau begitu hari ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi kompetensi. Pernah dengar kompetensi? Pernah. Ya. Kompetensi atau kompetisi? Karena kompetisi beda sama kompetensi. Baik, saya harapkan ini peserta mata kuliah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tolong dibaca dulu ya ini materinya ya. Kompetensi pengadilan.
Dibaca supaya nanti ketika saya datang saya tinggal ngomong, kalian tidak lagi mencatat tetapi mencari celah pertanyaan. Paling bagusnya kuliah itu Pak siapa tadi? Pak Ali. Oh ya, Pak Ali si ganteng. Pak Ali itu masih single loh itu. Duren, tidak keren. Saya promosikan teman saya. Jadi saya harapkan kalian pulang sebentar ke kos-kosannya ini, tolong cari literatur, cari referensi yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan. Baca, dipahami, diingat-ingat ya, dicatat sedikit-sedikit. Jadi ketika saya masuk, saya tinggal ngomong dan kalian tidak lagi mencatat. Maksud saya tidak sibuk dengan catatan kalian, tapi kalian sibuk berpikir untuk mencari celah-celah pertanyaan. Oke? Supaya diskusi kita jalan. Kalau perlu minggu depan saya tidak usah ngomong, saya tidak usah ceramah, tetapi langsung pertanyaan. Lebih bagus seperti itu daripada ceramah. Ya. Supaya kita cepat pulang dan ada isinya. Biasanya jawaban dari pertanyaan itu lebih gampang diingat daripada ceramah seperti ini. Paham ya? Paham? Ya. Kalau paham maka sekian kuliah kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.